Halo semuanya, kali ini kita akan bawakan alur cerita manual lagi, yang di mana manual ini bercerita tentang seorang mantan pasukan organisasi khusus, lalu, mendapatkan sebuah simbol kekuatan di tangannya. Diduga, seseorang tersebut dulunya adalah seorang pasukan organisasi khusus pembunuh, dan disebut sebagai serigala kelaparan, yang siap membasmi mangsanya. Namun suatu ketika, para monster bermunculan memenuhi seisi kota, dan pada saat itu pula, muncullah sebuah simbol di tangannya, yang memberikan sebuah kekuatan untuk membantai para monster tersebut. Nah, bagaimanakah ceritanya? Tanpa berlama-lama, silahkan pencet dulu tombol subscribe, lalu like juga videonya. Dan video ini hanyalah preview dari manual aslinya, silahkan baca manual ini di web legal atau beli komiknya sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Ingat, yang berkenan donasi rokoknya, sewalia tersedia di deskripsi video ini. Nungguinkah, you, langsung ke alur ceritanya. Cerita diawali, di sebuah kota bernama Yongchuan, terdapat sebuah bangunan lusuh di sana. Di bangunan tersebut, terdapat seseorang yang tergantung di sana, dengan tangan yang terikat dan digantung dengan tali yang mengikat ke lehernya itu. Terlihat seseorang tersebut, saat dia sudah pasrah akan kematiannya itu, dia malah teringat dengan masa lalunya yang begitu suram. Di mana dia tersebut dulunya adalah anggota dari organisasi khusus, yang siap membantai habis seluruh targetnya. Bunuh mereka semua. Tidak. Terdengar teriakan-teriakan orang di sana. Pastikan bunuh mereka semua. Dan semuanya pun, habis ia bantai dengan ganasnya. Akibat teriakan orang-orang yang ketakutan untuk dibunuh itu, membuat dirinya tersadar kembali. Sambil menahan rasa sakit di lehernya itu, dia mencuba membalikan badannya, lalu menginjakkan kakinya ke atas dekat tali yang menancap di sana, agar dapat mendorongnya. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong sesambil ia menarik tali tersebut agar cepat terlepas. Dan akhirnya, ia pun berhasil melepaskan pengikat tali tersebut yang menancap di atas sana. Dengan tersungkur sambil terengah-engah, ia berkata, sial. Sesudah itu, dia mengatur nafas, lalu berdiri untuk melepaskan tali yang mengikatnya. Tali-tali itu pun dia lepaskan satu persatu, terlihat kekuatan fisik yang kuat nampak di tubuhnya. Betapa tidak bergunanya aku. Bahkan jika aku ingin mati sekalipun, aku tidak bisa. Ujarnya pria tersebut. Dan pria ini bernama Tae-hun, dialah MC kita di manual kali ini. Lanjut. Masih di kota yang sama, tepatnya di ibu kota Huameng, sebuah kabar muncul dari berita saat ini. Di mana berita tersebut mengatakan bahawa, telah ditemukan makhluk aneh yang berkeliaran di jalan, sementara kebakaran besar sedang terjadi. Sampai sekarang, kota ini sepenuhnya tidak berfungsi, dan semua warga saat ini sedang panik. Polisi telah memulai melakukan penyelidikan penyebab terkait kejadian tersebut. Pemerintah berharap, semua warga akan dapat menemukan tempat perlindungan dengan cepat. Mereka juga berjanji, mereka akan melakukan segalanya dengan kekuatan mereka untuk melindungi kehidupan dan properti semua orang. Tidak jauh dari sebuah televisi besar di mana berita sedang disiarkan langsung, di sebuah toko Mimat, terlihat Tae-hun sedang berada di sana untuk membeli sebotol air. Saat Tae-hun mengambil sebotol air tersebut, terdengar suara teriakan orang-orang dari arah samping. Boom! Jar! Tolong aku! Selamatkan aku! Cepatlah! Dan lari! Boom! Jar! Teriakan orang-orang pun terdengar begitu keras. Sementara Tae-hun hanya diam, melihat orang berlarian ketakutan seperti itu. Terlihat orang-orang berlarian sambil terengah-engah meminta tolong. Lalu ada seseorang yang berlari ke arah Tae-hun sesambil meminta tolong selamatkan aku. Ucapnya orang itu. Sementara Tae-hun tidak memberikan respon apa-apa dan masih berdiam di sana. Kepanikan yang terus terjadi,
membuat seseorang terjatuh tepat berhadapan dengan Tae-hun, dan tak bisa melarikan diri. Terlihat, sebuah kaki mengerikan serta kuku yang panjang berada tepat di depan muka orang itu. Sontak orang itu begitu kejut sambil ketakutan. Dan sosok dari kaki mengerikan itu adalah monster. Rupanya monster tersebut tidak hanya satu, melainkan ada 3 monster di sana, dan monster tersebut juga menggunakan senjata untuk menghabisi mangsa mereka, lalu dijadikan sebagai makanan mereka. Tae-hun yang ada di sana, kejut melihat monster mengerikan itu ada di sini. Apa semua ini? Apa ini halusinasi dari obat yang ku minum kemarin? Tae-hun dibuat bertanya-tanya apa yang terjadi, sesambil memandang ke arah para monster itu. Monster yang melihat Tae-hun di hadapan mereka bagaikan makanan empuk yang siap dihidangkan. Tanpa fikir panjang, para monster itu bergegas berlari menuju Tae-hun. Roar! Salah satu monster menyerang terlebih dulu, dan bersiap untuk menyerang Tae-hun dengan senjata tajamnya. Bam! Satu tendangan keras ke kepala monster itu. Crack! Sampai-sampai, gigi-gigi monster itu rompong, karena kerasnya tendangan Tae-hun. 2 monster sisanya yang sudah ancang-ancang, malah sial kerana yang monster terpental tadi mengarah ke mereka. Crack! Tiba-tiba datang lagi 2 monster lainnya. Kini mereka bersiap menggerogoti Tae-hun. Tae-hun yang melihat para monster itu berkata, sial, aku ingat sekarang, kemarin aku tidak minum obat apapun, melainkan aku menggantungkan diriku sendiri, dalam hal apapun, hal-hal menjijikkan ini. Apa yang sedang aku lakukan? Sepertinya, aku sedang bermimpi. Gumam Tae-hun selagi bersiap untuk melawan para monster itu. Bam! Satu pukulan menumbangkan 2 monster di belakangnya. Kemudian sebuah serangan mengejutkan dari arah depan. Boost! Dengan refleksnya Tae-hun cepat menghindari serangan monster itu. Apa yang kamu lakukan? Ejek Tae-hun pada monster itu. Dengan cepat, Tae-hun memegang pemukul itu, lalu bam! Pukulan keras mengenai kepala monster itu, lalu menghantam temannya yang berada di samping. Tidak berhenti di situ, Tae-hun pun membanting monster tersebut ke arah 2 monster yang sudah terkena pukulan tadi. Boom! Jal! Bantingan keras yang membuat 4 monster terkapar sekaligus. Lalu Tae-hun menginjak kepala monster itu sesambil mempersiapkan sebuah pisau dapur yang entah dari mana datangnya. Tae-hun bersiap untuk menusuk monster itu sambil berkata, aku sudah memikirkan cara untuk bunuh diri untuk waktu yang lama, tapi aku tidak ingin mati di tempat sampah seperti ini. Lalu Tae-hun pun menghabisi para monster itu. Terlihat monster-monster itu sudah terkapar, akibat dilibas Tae-hun. Sesambil melihat sekeliling ruangan di sana, Tae-hun berkata, oh, sepertinya, kiamat tiba-tiba datang ke dunia ini. Berpindah ke sebuah tempat. Di sebuah minimarket, terdapat seorang anak muda yang sedang bertarung dengan para monster di sana. Menjauh dariku, dasar monster sialan, ucapnya anak muda itu, sambil mengayunkan tongkat baseball yang ada di tangannya itu. Namun, monster-monster terus saja menyerang anak muda itu. Sesambil menggegel giginya, anak muda itu bergumam dalam hatinya dengan kesal, sialan. Apa-apaan ini? Monster-monster itu tidak ada habisnya, mereka terus saja menyerangku. Beralih ke suatu tempat, sebelum anak muda itu berakhir diserang oleh para monster. Di mana di tempat tersebut, anak muda itu adalah seorang pelatih. Anak muda itu bernama Feng Shi-suan. Agar lebih mudah dalam pemanggilan namanya, jadi kita panggil saja Feng Suan. Jadi pada hari itu, sebenarnya Feng Suan masih dalam jadual melatihnya, akan tetapi, Feng Suan ingin libur panjang pada hari itu. Lalu dia pun pergi dengan alasan merasa tidak enak dan pulang lebih awal. Sesambil berjalan, Feng Suan berfikir, untuk menikmati libur panjangnya itu dengan pergi ke warnet. Namun sebelum dia pergi ke warnet, dia akan ke minimarket dulu untuk membeli beberapa cemilan.
Namun sialnya nasib Feng Xuan itu saat masuk ke dalam minimarket untuk membeli beberapa cemilan untuk dia makan di warnet nanti, dia malah bertemu dengan para monster di sana. Dan ya, Feng Xuan itu pun akhirnya tumbang, kerana tidak kuat lagi menahan kekuatan dari para monster itu. Monster-monster itu pun mendekati Feng Xuan tersebut, untuk menghabisi dan dijadikan makanan mereka. Terlihat, Feng Xuan sudah pasrah akan hidupnya yang sebentar lagi akan dilahap para monster di sana. Oh sial, ini sudah berakhir, gumam Feng Xuan. Namun, suatu ketika, sebuah peralatan rumah tangga melayang menghantam wajah salah satu monster di sana. Terlihat, monster itu terpental akibat sebuah wajan telur ceplok menghantam wajahnya. Monster lainnya pun melihat ke arah wajan telur ceplok itu berasal. Tersedengar sebuah langkah kaki yang begitu cepat menuju monster-monster di sana. Terlihat, sebuah benda tajam sudah ada di tangan orang itu. Dengan sat-set-nya, orang itu membabat habis monster-monster di sana. Dalam sekejap, semua monster sudah orang itu ratakan. Lalu orang itu membuka penutup kepalanya dan berkata pada Feng Xuan, "Hai nak, jika kamu ingin hidup, maka ikutilah aku, lalu turuti semua perintah omong kosongku." Dan orang itu adalah Teh Hun. "Baiklah," jawab Feng Xuan sedikit agak takut. Tiba-tiba terdengar suara raungan monster dari arah samping. Tanpa berkata apa-apa lagi pada Feng Xuan, Teh Hun pun bergegas pergi ke sana menuju arah suara itu berasal. "Tunggu aku," ucap Feng Xuan pada Teh Hun yang bergegas pergi meninggalkannya begitu saja. "Sial, kenapa dia pergi duluan?" Feng Xuan pun bergegas pergi juga, sambil membawa tongkat baseball yang dia pakai tadi, sebagai senjatanya. Sesudah tiba di tempat suara raungan tadi berasal, Teh Hun hanya terdiam sambil menatap apa yang ada di depannya itu. Tiba-tiba, datang Feng Xuan dengan tergesa-gesa ia bertanya pada Teh Hun, "Mengapa kau meninggalkanku?" Tanya Feng Xuan pada Teh Hun dan tidak tahu apa yang di depannya itu. Terlihatlah, apa yang ada di depan Teh Hun tadi, ternyata adalah seekor monster yang berukuran besar sudah berada di sana. Sontak Feng Xuan kejut, melihat monster begitu besar di depan matanya. "Apa-apaan itu?" ucap Feng Xuan sambil greget ketakutan. Ternyata monster tersebut hendak menyerang seorang bapa-bapa di sana. Di sana juga ada ibu dan seorang anak kecil. Terlihat anak kecil itu menangis ketakutan, sementara ibunya hanya diam sambil menatap ke arah di depannya. Ternyata bapa-bapa tersebut sedang melindungi ibu dan anak kecil tadi. Bapa-bapa tersebut menggunakan raket tenis sebagai senjatanya. Terlihat bapa tersebut mengayun-ayunkan raket tenis untuk menjauhkan monster dari sana. Teh Hun pun segera pergi sambil mengambil tongkat baseball milik Feng Xuan, yang membuat Feng Xuan kejut. Terlihat monster tersebut sudah bersiap menyerang bapa-bapa tadi. Teh Hun yang melihat itu, mempercepat larinya ke arah monster di sana. Lalu Teh Hun mengayunkan tongkat baseball tersebut menuju ke kepala monster itu, namun ternyata serangan Teh Hun tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Dikarenakan monster tersebut memiliki tubuh yang sekeras batu. Sesambil memegang tongkat baseball itu, lalu monster tersebut menarik tongkat baseball, dan tangan satunya sudah siap membobok Teh Hun. Namun Teh Hun dapat menghindar, lalu bersiap menyerang balik dengan patahan dari raket tenis yang ada di sana. Monster itu kembali menyerang Teh Hun. Dengan cepat Teh Hun menghindar lalu menusuk pergelangan monster itu. Tidak ingin membuang kesempatan, Teh Hun meloncat lalu menusuk mata monster tersebut. Dan Teh Hun kembali mengambil tongkat baseballnya untuk kembali melayang pukulan pada monster itu. Teh Hun pun bersiap melayangkan tongkat baseball pada monster di sana, akan tetapi, sebuah raungan yang begitu besar, keluar dari mulut monster itu. Membuat semua orang di sana panik. Akibat raungan monster itu, sesuatu pun terjadi yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Terlihat Feng Xuan gemetar ketakutan kerana badannya tidak bisa digerakkan. Sementara Teh Hun menghela napasnya kerana melihat monster itu sudah siap menghantam kepalanya, sementara Teh Hun hanya diam menatap monster itu.
Namun seketika Tae Hoon berteriak sekerasnya, lalu, bam! Sebuah serangan dapat ditahan Tae Hoon dengan tongkat baseball. Namun Tae Hoon tetap harus terpental, kerana perbezaan kekuatannya yang jauh lebih besar dari dirinya. Lalu monster tersebut bersiap menuju Feng Xuan yang berada di belakangnya. Sementara Feng Xuan sambil gemetar ketakutan melihat monster di depannya sambil bergumam. Sialan! Seandainya aku tidak pergi dari tempat latihan, pasti aku tidak akan bernasib sial seperti ini. Sekian dulu untuk video kali ini, terima kasih telah menonton, saya Fat, see you next video, bye-bye. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that